mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Shalom semuanya, apa kabar? Hey, Lidivers semuanya dimanapun di dalam tanah air ataupun di luar Indonesia ini, dimanapun Anda berada, saudara-saudari seimanku yang luar biasa, sister and brother, juga orang tua angkatku ya, luar biasa yang support aku, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya baru aja dapat kiriman video yang membuat saya nggak habis pikir. Dan bahkan waktu saya melihat video ini, saya tahan perasaan saya. Saya tahan rasa marah, rasa kecewa sudah pasti ya. Dan bahkan saya nggak tahan untuk menangis. Kita lihat bersama. Kita lihat bersama, saudaraku. Diri Tuhan. Udah, Pak. Mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Buka dulu sekarang. Baru saja terjadi kemarin ya, tanggal 19 Februari 2019. Maaf, 19 Februari 2023. Saudara-saudara kita di Lampung sedang beribadah. Tiba-tiba ada beberapa warga mendatangi tempat kita ibadah. Dan ini lebih ekstrim dari biasanya. Dia sampai berani masuk ke tempat ruang privasi kita sedang beribadah. Dan di saat umat Kristen sedang beribadah, mereka masuk petantang-petenteng seperti jagoan memberhentikan ibadah. Bahkan menggeser semua yang dia jumpai. Bahkan ada sedikit kejadian yang seharusnya tidak terjadi. Bagaimana seorang pendeta dia coba untuk adu fisik. Saya nggak ngerti lagi ya Bapak Ibu Saudara. Saya menangis saja karena kalian kan juga manusia ya. Saya juga pernah di posisi Anda. Dulu saya memang tidak terbuka hatinya. Begitu membenci umat di luar dari agamaku. Tapi buat saya ini sudah terlalu dan keterlaluan. Kita kan tinggal di negara Republik Indonesia yang jelas-jelas negara menjamin setiap warganya untuk memeluk, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wahai saudaraku, bukankah umat Kristen juga dilindungi di dalam negara Republik Kesatuan Indonesia ini? Di dalam kesatuan negara Republik Indonesia ini. Dan mereka dijamin sangat beribadah. Saking bencinya, aku anti berteman dengan orang-orang yang di luar dari agamaku. Dulunya. Tapi di saat bertumbuh, aku merasa tidak seperti yang mereka pikir. Aku selalu berkata kepada Tuhanku saat itu, saya bilang, ya Allah, kalau memang Engkau maha adil, kalau Engkau memang maha segalanya, masakah di dunia ini hanya dari kaummu yang memiliki tempat derajat yang paling benar? Bagaimana dengan manusia yang tidak meyakinimu, tapi mereka berbuat jauh lebih baik? Saat itu saya saja sudah berpikir seperti itu. Oh Bapa di surga, ampuni hamba Tuhan, ampuni hamba Tuhan. Ampuni hamba, ampuni hamba. Bapak Ibu, kejadian ini tepatnya berada di Tuhan Yesus. Kita akan lihat ya.
Jadi kejadian ini tepatnya kemarin ya, Oh, tanggal dapat pakai badan, 19 pakai badan dulu. Januari 19 Februari 2023, tepatnya ada di gedung gereja Kristen Rumah Daud, Bandar Lampung ya. Saat teman-teman kita sedang beribadah, dan yang keterlaluan menurut saya dan yang sungguh jahatnya menurut saya, aduh saya nggak ngerti lagi ngomong apa. Penggerebekan ini dilakukan, dipimpin langsung. Kok kesannya bagaimana sih, kok grebek gitu? Emang kita pada ngapain digerebek gitu ya? Dipimpin langsung oleh ketua RT setempat. Aduh, sesek dada saya, napas saya udah gak bisa mau ngomong apa. Mau sampai kapan warga kita, negara kita dikerdilkan dengan hal seperti ini? Apalagi ini dipimpin oleh pemimpin setempat, pemimpin daerah walaupun RT. Tapi karena saya percaya sistem masih dari kepemerintahan itu dimulai dari RT, RW, lalu menanjak ke lurah, camat, dan lain sebagainya. Astaga, Bapa di surga Tuhan. Bapak pemerintahan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, Bapak Menteri Agama, Anda bukan cuma buat agama satu saja, tapi Anda buat menaungi seluruh agama yang ada di Indonesia. Ayo Pak, tolong Pak, tindak Pak, tindak Pak. Mau sampai kapan diskriminasi ini terus terjadi? Bukankah Kristen adalah salah satu agama yang dilindungi undang-undang di negara Republik Indonesia ini? Bukan cuma punya satu agama. Lalu untuk apa ada undang-undang dalam pemerintahan kita yang menjamin setiap warganya memeluk dan meyakini keyakinan dan beribadah menurut keyakinan masing-masing? Ya, di mana pasal itu diterapkan, Bapak pemerintahan ya, Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak pemerintahan yang lainnya. Ini sistem yang luar biasa tidak berfungsi dengan baik menurut saya. Tolong ya Bapak pemerintahan kami ya. Ini saya ngomong sudah ngeblank saya ya. Mari Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, Bapak Menteri Agama yang terhormat, dan jajarannya, Bapak Polisi setempat yang terhormat. Mari Pak, Bapak Gubernur Bandar Lampung, coba lihat warga Anda, lihat. Apakah ini cermin dari orang Indonesia yang baik? Di mana seseorang, bukan seseorang ya, satu kaum sedang beribadah di rumah ibadah ya, di rumah ibadah, jelas saya kelihatan tadi itu adalah sebuah gereja. Lantas ketua RT dengan memimpin beberapa masyarakatnya, warganya untuk memberhentikan tempat ibadah. Di mana otaknya? Allah Bapa di surga, ampuni Tuhan. Di mana kalian bilang harus menghormati sesama manusia? Di mana hablum minallah dan hablum minannasmu? Kalau saya sampai menangis dan menahan emosi, bukan karena hal yang membuat saya menjadi murka terhadap kalian, lebih kepada tidak tahu lagi perasaan ini saya harus sampaikan kepada siapa. Dulu saya berada di tempat mayoritas, namun akhirnya saya berada di sini bukan karena manusianya. Kalau Anda berkata saya ini jadi orang Kristen gagal paham, saya ini murtad karena bla bla bla, saya nggak marah. Saya tidak akan marah, saya diam. Tapi di saat terus-terusan rumah ibadah dioyak-ayik, dikoyok-koyok, membuat saya, mau sampai kapan seperti ini? Di mana ilmu yang kalian dapat untuk menghargai dan menghormati sesama manusia? Ya, dan saya yakin agama manapun mengajarkan yang benar, bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dan Anda semua saudara-saudaraku yang belum, bahkan yang bukan mungkin percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Saya katakan, saat kami dicerca, saat kami dihina, saat kami dicela, saat kami dijolimi, saat kami dianiaya karena nama Yesus, kami hanya bisa bersukacita dan bergembira dan mengampuni kalian.
Karena saya percaya, dan aku percaya, genaplah firman Tuhan yang berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah. Itu Tuhan Yesus itu sendiri di dalam Matius 5 ayat 11 berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku, kata Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kami sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Kami taunya kami hanya duduk diam. Karena kami percaya di ayat 12 berkata, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Karena dahulunya kami percaya, nabi-nabi sebelum kami juga dianiaya atas nama Yesus. Dalam nama Yesus karena percaya Yesus sebagai juru dan selamat hidupnya. Bapak Ibu Saudara, pada saat kami diinjak, pada saat kami dianiaya, yang kita bisa dapat lakukan hanya duduk diam dan berdoa. Mendoakan kalian semua bukan untuk keburukan, tapi kami mendoakan agar kalian semua bisa dibukakan hatinya, bisa dibuka, bisa ditarik selubung hatinya seperti saya yang ditarik selubungnya, sehingga melihat kebenaran. Kami tidak akan mendoakan kalian dengan yang buruk-buruk seperti yang kalian lakukan kepada kami kalau mendoakan kami buruk. Karena di kami diajarkan kasih. Dan kami percaya janji Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri di dalam Mazmur 112 ayat 2 berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan di saat kami sudah bersukacita dan bergembira, kami percaya anak cucu kami bersukacita dan perkasa di bumi. Kami percaya. Karena kami adalah angkatan orang-orang benar yang akan diberkati. Kami percaya semakin kekristenan ditindas, semakin banyak orang-orang yang bertobat untuk mencari siapa si Yesus ini. Sampai segininya. Hai Bapak Ibu Saudara, wahai manusia, dengar kalian semua. Yesus datang ke dunia bukan untuk satu agama. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen, tapi Yesus datang ke dunia untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, untuk membawa kamu dan saya selamat masuk ke dalam surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Karena apa? Neraka itu tempat iblis mengajak kita semua sesuai janji iblis kepada Tuhan. Aku akan membawa banyak umat untuk masuk ke neraka bersamaku. Dan Tuhan tidak izinkan itu karena dia menangis. Dia ingin kita serupa seperti gambarnya yang kekal, agar kita bisa bersama-sama di surga Firdaus bersama Tuhan Yesus. Untuk kamu semua, wahai manusia, percayalah, mengenal Tuhan yang benar adalah sesuatu hal yang paling terindah dalam kehidupan umat manusia. Mengenal Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Anda mengenal apa tujuan hidup Anda. Saya dan teman-teman murtadin lainnya yang tadinya tidak mengenal Yesus, akhirnya dapat mengenal Yesus. Kami percaya sekarang, kami tahu tujuan hidup kami, dan kami tahu dialah ihdinas syiratal mustaqim yang selama ini kami cari. Dan saya percaya Anda semua yang melakukan hal ini, yang tadi ya, kita lihat lagi ini. Kita lihat lagi. Ya. Jelas sekali ya Pak ya, bajunya biru Bapak. Ya. Petantang-petantang, apa jangan-jangan ini ketua RT-nya ya, ketua RT-nya ya. Dan saya yakin ini ibadah nggak mungkin sekali kali dua kali, udah sering ibadah ya. Saya nggak tahu setan mana yang menggelapkan hati mereka. Haleluya Bapak di surga, aku percaya Tuhan Yesus Kau mengampuni mereka. Tuhan Yesus Kau mengampuni mereka Tuhan. Aku juga Tuhan memohon pengampunan atas mereka Tuhan yang tidak mengerti apa-apa. Karena aku percaya mereka tidak mengerti apa-apa, makanya mereka melakukan itu. Kami percaya Kau diberkati wahai Bapak Ketua RT ataupun siapapun Anda, Kau akan diberkati. Tuhan Yesus terima kasih. Kemarin tanggal 19 saya beribadah melayani di Kerawang Barat. Dan ini terjadi di jam yang sama pada saat kita sama-sama beribadah. Kita berdoa buat semua saudara-saudara kita seiman ya, untuk kiranya Tuhan memberikan terus roh kesabaran atas kita terus beribadah dan tidak bergeming sedikit pun, tidak akan mundur, tidak akan ke kanan dan ke kiri, akan tetap maju bersama Tuhan Yesus karena cuma Dia
jalan keselamatan. Saya tidak marah, dan saya percaya kita semua akan diselamatkan Tuhan menuju firdausnya yang kekal. Dan saya katakan sekali lagi, wahai Bapak pemerintah kita, mari Bapak bersikaplah adil buat kita semua warga Indonesia. Kita berdoa, Tuhan Yesus, hamba mohon kepadamu Tuhan Yesus, ubahkan Tuhan sistem di pemerintahan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati sistem pemerintahan ini Tuhan Yesus. Ubahkan dari yang tidak benar menjadi benar Tuhan. Ubahkan sistem pemerintahan Republik Indonesia ini yang begitu bobrok dari bawah sampai ke atas Tuhan. Jadikan orang-orang yang takut akan Engkau bertempat di tempat pemerintahan ini Tuhan Yesus. Dari mulai RT, polisi, pemerintahan dan seluruhnya MPR, DPR Tuhan. Tolong Tuhan, tidak penting agama apa. Karena aku percaya Tuhan, agama apapun, tapi kalau dia mengenal Allah yang hidup dalam namamu Tuhan Yesus, dalam namamu Isa Al-Masih, dalam namamu Tuhan Yesus Al-Masih, mereka akan takut Tuhan untuk melakukan kejahatan. Tuhan, hamba tidak lagi berdoa untuk pemimpin daerah Tuhan Yesus, tapi hamba berdoa untuk mekanisme dan sistemisasi di dalam pemerintahan ini Tuhan Yesus. Hamba mohon Tuhan berkati sistemisasi pemerintahan Republik Indonesia Tuhan. Tuhan ampuni mereka terus Tuhan. Ampuni mereka tak jemu-jemu di saat mereka terus menghujat, di saat mereka terus menghina, mencela anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami melepaskan pengampunan atas mereka. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk seluruh anak-anak manusia dan anak-anak Engkau Tuhan Yesus di muka bumi ini, agar mereka terus sabar dan kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, hamba percaya kami Kau lindungi Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu. Saudaraku, kita percaya Tuhan Yesus beserta kita. God bless all.